Dan kemarin kan juga kubu Roy Suryo CS itu sempat minta juga ya ke Polda Metro Jaya meminta untuk uji forensik 4 dokumen Jokowi. Itu bagaimana, Pak? Ya, tanpa diminta pun itu sudah. Tanpa diminta ya. Itu penyidik sudah menggunakan forensik ya. Forensiknya antara lain apa? Untuk membuktikan ijazah yang disita dari Pak Jokowi itu apakah itu asli apa tidak dibandingkan dengan ijazah lainnya yang sebanding dengan dia, yang seangkatan, yang sama lulusannya. Dibandingkannya tidak hanya dengan mata itu, dengan pakai pakai laboratorium forensik itu, pakai teknik-teknik untuk membandingkan tintanya, tulisannya dan sebagainya itu sudah dipakai. Nah kalau kemarin tuh mereka minta diajukan kepada laboratorium forensik, apa yang mau diforensikkan oleh mereka itu? Buku itu. Kalau buku itu kan diforensikkan dengan apa? Itu jadi jangan itu ya. Intinya begini ya. Saya sorry ya, saya terpaksa harus ngomong. Karena dari pihak Roy Suryo itu memojokkan, memaksakan suatu alat-alat baru ataupun cara-cara baru untuk membuktikan ini dengan cara mereka yang dianggap mereka itu paling hebat, paling padahal cara yang mereka dilakukan itu pun oleh para ahli itu ditentang karena itu tidak memenuhi syarat. Syaratnya adalah dari samplingnya, dari metodenya, dari itu. Tapi kan mereka mengatakan, wah itu saya udah paling benar. Kan kayak gitu. Dan kalau penelitian itu apa-apa penelitian itu benar apa tidak, itu sebetulnya tidak untuk teori pembuktian di pengadilan gitu. Hmm, oke. Nah, Pak Arianto, kalau misalnya nih mereka tidak puas dengan gelar perkara khusus Roy Suryo CS, Hmm. apakah ada mekanisme pra peradilan gitu? Apa yang perlu ditempuh Roy Suryo CS di kasus ijazah Jokowi ini, Pak? Ada, kita memberitahukan ya, ini kan kalau kurang puas ya dengan penanganan penyidikan itu, mekanisme yang diatur oleh aturan hukum yang berlaku adalah mereka mengajukan pra peradilan. Mereka kan bisa ngomong gitu dengan gagah beraninya dia nggak mau kita pra peradilan itu namanya jabatan Batman kan gitu malah memfitnah kayak gitu dalam saya pakai istilah memfitnah kayak gitu. Kalau mereka mengajukan pra peradilan saya jamin mereka pasti nggak bisa pasti akan ditolak Bu. Karena saya tahu apa yang dikerjakan oleh Polda Metro itu semua sudah on the right tracks sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau mereka itu coba ajukan peradilan, apa yang mau diajukan pra peradilan? Mereka ditentukan sebagai tersangka belum pernah diperiksa. Mereka sudah diperiksa kok, mereka sendiri aja yang ngomong belum pernah diperiksa. Saksi yang meringankan, mereka katakan mengajukan, kok nggak dikasih kesempatan. Sudah 6 bulan yang lalu sejak dia dipanggil pertama kali pada waktu penyelidikan itu, yang namanya undangan klarifikasi, itu adalah kesempatan untuk mereka menyampaikan saksi yang meringankan dia. Tapi mereka malah tidak mau dulu. Ditanya pertanyaan saja nggak jawab dengan gagah beraninya ngomong, saya nggak bisa jawab, ngapain kok ditanyakan sesuatu saya nggak tahu. Padahal mekanisme klarifikasi dulu itu adalah memberikan kesaksian yang meringankan dia bahwa dia itu tidak bersalah. Tapi itu dulu tidak dilakukan. Sekarang dia berbalik memfitnah pada aparat bahwa aparatnya itu kriminalisasi. Terlalu cepat katanya. Penyidikan 6 bulan terlalu cepat. Bukti 712 dibilang terlalu cepat. Bukti 712 akan dibandingkan dengan dia yang diajukan. Nggak penting bukti banyak. Itu kan konyol menurut saya. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Itu pendapat saya. Oke.